Jadi dari surat An-Nisa ayat 1 itu terbukalah rahasia. Kenapa iblis mengatakan, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, betul-betul aku akan mengganggu keturunannya. Nah, itu. Nah, Bapak kembali lagi ke surat Sad tadi. Ya. Ayat 83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, jadi iblis sendiri mengakui, Pak, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi si iblis ini dia tahu program itu, bahwa Adam itu dijadikan sebagai seorang laki-laki, Pak. Maaf ngomong, kelaminnya itu cak itu lah. Dan dari Adamnya akan dijadikan pasangannya seorang perempuan, kelaminnya cak itu, Pak. Dan mereka pasti berhubungan seksual. Dan mereka pasti melahirkan anak-anak. Dan melahirkan cucu-cucu. Itulah kenapa dia mengatakan berikan aku waktu untuk, kalau menurut kita mungkin untuk berpikir, Pak, ya, untuk meninjau ulang. Ternyata bukan. Berikan aku waktu untuk merusak, memperdaya, menyesatkan keturunannya. Nah, persoalannya kenapa kok seketika dia melakukan hubungan seksual diusir? Makan buah holdi itu, Pak. Kenapa, Pak Wel? Holdi kan kekal. Kalau bahasa orang BKKBN regenerasi. Kenapa seketika dia melakukan hubungan seksual supaya terwujud kehendak Allah dan Rasul ini, kok dia disalahkan, diusir lagi? Tadi Allah nyata di Rasul, nyata di Adam. Dia mengusir iblis. Nah, kini dia mengusir dia sendiri dari rumah dia. Cak mana ceritanya itu? Coba Bapak cari, celakalah orang-orang yang menulis dengan tangannya dalam kitab dikatakan itu dari Allah. Biar kita bongkar, Pak, rahasia agama ini. Jangan kita ditipu orang terus. Kan lucu. Allah nyata di Rasul, Rasul nyata di Adam. Ternyata Adam lah yang mengusir iblis. Lah keluar dia berarti. Kok dalam informasi berikutnya dia digoda oleh iblis untuk melakukan hubungan seksual atau memakan buah huldi? Kok bisa begitu? Lah keluar kok masuk lagi. Yang anehnya digoda tuh Adam, utus serta Allah. Apa mungkin? Lalu cak mano cerita nih Pak Abu? Itu jawabannya. Ketemu. Baca, Pak. Indonesianya dulu, Pak. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. itu dia. Manipulasi tentang data kitab suci itu bukan terjadi di Quran, Pak. Di zaman Nabi Musa, Taurat dicaitukan orang. Di zaman Nabi Daud juga dicaitukan orang. Di zaman Nabi Isa juga dicaitukan orang, dipalsukan, dimanipulasikan. Di zaman Quran pun terjadi, dicaitukan orang, dimanipulasikan. Nah, inilah yang dimaksud oleh iblis, aku akan sesatkan anak-anak Adam itu, keturunan Adam itu.
ya turunan Engkau wahai Tuhan. Cara yang paling nyaman, aman, ya ini. Dan kita rasakan hari ini, Pak. Dari dulu sampai kini kita tidak tahu siapa itu Adam. Sedangkan malaikat saja, Pak, yang suci, bersih, tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun, disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Dia mau baca. Kita kira itu malaikat baik. Tidak. Itu untuk kita juga. Nah, kita bangga dengan kajian kita, paham kita. Mengandalkan rukun Islam yang 5 macam itu baik. Iblis 3000 tahun dia beribadah. Gugur ibadahnya, gugur amaliyahnya, gugur akidahnya karena tidak sujud kepada Adam. Bagaimana dengan kita? Nah, itu cerita, Pak. Makanya Muhammad itu hampir berpaling. Hampir, bukan berpaling, hampir berpaling. Itu cerita tadi. Ini ulah daripada orang-orang terdahulu yang memanipulasi data dan fakta yang ada pada kitab suci. Oh, nanti dulu Pak Abu. Kan ada orang yang mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Coba cari Pak ayatnya, Pak. Cari, Pak. Kamilah yang menurunkan Quran, kamilah yang menjaganya, gitu. Kita tertipu dengan kalimat itu, Pak. Tidak mungkin terjadi acak-acakan, tidak mungkin terjadi salah, keliru, tidak mungkin. Kan itu dijaga oleh Allah, itu kan ngotot gitu. Sambil minum kopi, Pak. Baca, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terjemah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Nah, inilah ayat yang tidak dipikirkan lagi. Akhirnya kita percayakan, kita yakini Quran itu murni, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tidak mungkin ada manipulasi. Karena kita tidak mikir. Di situ kan tidak ada kata Quran, zikro, Pak. Zikro itu artinya mengingat. Ingatan. Kamilah yang menurunkan ingatan, pengingat itu. Lah kami yang menjaga dia. Yang dijaga Allah itu adalah yang mengingatkan itu. Dan peringatan. Siapa itu? Kitab. Siapa kitab? Allah itu sendiri, Pak. Menyimpan jata awal dan akhir, zahir dan batin. Tidak nyata, maka dimunculkan hamdu sebagai sifat. Pada hamdu kita dengarkan suara Allah, kata Allah. Itu namanya Quran. Siapa yang bisa baca? Ayat, Pak. Itulah roh kita masing-masing. Kalau dia ikhlas, kalau dia baik, Pak, itulah yang dijaga oleh Allah, itulah yang dijamin oleh Allah penjagaannya, bukan keterangan kitab itu. Seketika Muhammad menyampaikan informasi tentang Quran, tentang kitab, tentang ayat, itu ditulis oleh manusia, Pak. Betul, Pak? Dia tepel kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Ditulis oleh manusia, Pak. Nabi Muhammad jadi nabi umur berapa, Pak? 40. Wafat umur 63. Berarti berapa tahun, Pak? 23 tahun. Ditambah 2 tahun zaman Abu Bakar 20. Nah, kira-kira cak mana lah tulisan dari batu, tulang, kayu itu 25 tahun, Pak. Pasti ada yang terang, ada yang samar-samar, ada yang sudah terhapus. Itu. Belum lagi kerja orang yang punya kepentingan di situ, Pak. Yang menjadi antek-antek iblis yang sengaja menambah, mengurang, mencabut dan membuang.
Apa jadinya keterangannya? Inilah yang Allah wanti-wanti pada surat yang Bapak bacakan tadi. Celakalah orang-orang yang menulis dengan tangannya pada kitab, dikatakan ini dari Tuhan. Itu terjadi pada kitab Quran, Pak. Bisa dibuktikan, bisa. Ini tidak tertangkap oleh orang akhir zaman. Apa buktinya, Pak Abu? Nah, sederhana baik. Surat Al-Isra ayat 1 itu. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Ada kan, Pak? Nggak tahu Masjidil Haram itu tidak ada. Kok bisa dibuat? Nah, kan mulai kita ketemu, Pak. Kemudian Allah berkata, menurunkan air dari langit. Pas kita tengok, bukan langit, Pak, awan. Allah berkata, menciptakan hewan 8 pasang. Bukan 8 pasang, Pak, banyak. Yang lebih kentara lagi, entah dia lupa ngapus, entah cak mano, di surat Maryam, Pak. Seketika Maryam itu melahirkan anak. Nah, kemudian membawakan anak itu kepada kaumnya. Apa kata kaumnya? Wahai saudara Harun, bapakmu tidak begini loh, emakmu tidak begini loh. Kok kamu begini? Melacur maksudnya. Kenapa dikatakan saudara Harun? Mentang-mentang Mbak Maryam itu namanya Imron, Bapak Harun itu dikatakan Imron. Berasal Harun itu, anak Imron itu adiknya Musa, ratusan tahun di atas itu. Sedangkan Maryam ini anak tunggal. Apakah kawan lupa ngapus atau salah masuk? Dan kebenaran di zaman Nabi Muhammad, dua orang, Pak, yang mengaku Nabi. Kalau mereka mengaku Nabi, tentu mereka membuat kitab, membuat ayat, versi mereka gitu. Ternyata di dalam orang-orang yang menjadi juru tulis Nabi, ada orang itu. Bahkan dia sempat bergabung dengan Nabi palsu setelah Nabi wafat, ya, berperang dengan Abu Bakar. Dia mati di situ orangnya. Berarti tidak kitab suci, Pak Abu. Ya kitab suci, Quran suci, ayat suci, tapi bukan tulisan itu. Kitab suci, Quran suci, tapi keterangan itu belum tentu. Karena banyak kepentingan, banyak keinginan, apalagi yang diolah oleh iblis sendiri untuk mengaburkan cerita ini. Makanya timbul rancu. Di satu sisi malaikat disuruh Allah sujud di sini. Nah, itu. Di sisi lain Allah mengusir Adam. Tidak sadar kita kenapa malaikat mau sujud kepada Adam, karena Allah sudah nyata pada Adam. Berarti Adam berkata, sujudlah kamu kepada aku. Sujudlah semuanya. Iblis tidak mau. Ditanya oleh aku tadi, kenapa kamu tidak sujud? Ngomonglah iblis tentang syariat, padahal cerita hakikat. Akhirnya Adam mengusir iblis. Berarti dia sudah keluar. Lalu bagaimana bisa masuk? Justru menggoda Adam pula lagi. Kan aneh. Sampai terciptalah sebuah doa, Rabbana zolamna anfusana wa ila tafilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada, Pak? Aduh. Sebegitu rapi pekerjaan ini, Pak. Sehingga kalau kita tidak berpikir, Pak, colongan. Karena begitu pentingnya sujud kepada Adam. Ini adalah proyek iblis yang paling besar, dendam yang paling besar, rencana yang paling besar. Nah, ngeri, Pak. Lanjut lagi, Pak, ayat tadi, Pak, surat Shad. Nanti kita akan simpulkan. (84) Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Terus 85. La
la amla jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Terjemahkan Aku Pak. pasti akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Nah, Bapak tahu siapa kamu? Siapa orang yang mengikutimu? Iblis. Yang mengikutimu? Orang yang tidak? Adam. Orang yang tidak sujud kepada Adam, Pak. Masuk neraka, Pak. Jadi, neraka jahanam itu akan kupenuhi dengan kamu dan orang yang mengikuti kamu. Orang yang mengikut kamu itu siapa? Orang yang tidak sujud kepada Adam, Pak. Termasuk kita juga tidak sujud kepada Adam. Akan terjadi seperti itu, Pak. Ini poinnya. Loh, kenapa Pak Abu? Kita kok masuk neraka? Kita kan bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Persoalannya kita ini salah arah. Jangan-jangan tidak tahu arah. Kan kita dikatakan oleh Allah dan Rasul. Ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada Pak? Apa terjemahnya Pak? Sesungguhnya aku berasal dari Allah. dan akan kembali. Nanti dulu kita cerita akan kembali kepada Allah. Benarkah kita ini berasal dari Allah? Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, maka nyata pada Adam. Benar tak Adam itu bapak kita? Benar tak? Benar kan Pak? Asal kita kan Pak? Itulah dari Allah. Badan kita dari tubuh Adam. Roh kita dari diri yang ada dalam diri Adam. Itulah dari situ kita Pak. Mestinya kembali ke situ lagi. Tapi tidak mungkin menyatu Pak, karena kita sudah berkembang dan memuai. Kemana itu? Sorga. Tempat kasus itu terjadi. Dan kita tidak akan masuk ke situ Pak, karena kita tidak tahu lagi dengan Adam tuh. Kita tidak sujud kepada Adam tuh. Kita ditipu oleh musuh Adam, dan dia sudah mengakui, aku akan tipui keturunan Adam itu. Ini yang perlu kita getarkan Pak. Dalam pikiran kita, keluarga kita, kaum kerabat kita. Lah Pak Abu, kami ini syahadat Pak. Kami ini sholat, puasa, zakat, haji. Belum apa-apa dibanding kawan tuh 3000 tahun Pak. Pak Wel, mampu tak melawan ke iblis Amalia? Tidak mampu. Kawan masuk neraka. Maka kita pula cuma 5 macam itulah. Tidak masuk Pak. Inilah kajian tingkat terakhir Pak. Kalau saya mati sudah ini saya puas. Tak hutang saya lagi. Nah, merinding saya Pak. Tak hutang saya lagi. Tinggal nanti pertanyaannya, cak mana sujud kepada Adam, kan begitu. Kita akan jelaskan. Jadi begitu Pak. Nah, kemudian di surat 85 tadi Pak, coba dibaca lagi Pak. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Iya. Nah, ada tadi pengecualian Pak Oh iya. di surat 83 Pak. Illa Nah, dari 82-nya 83 Pak. iya, iblis berkata, demi kemuliaanmu aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, siapakah hamba-Mu yang terpilih? Yang disebut dengan mukhlasin, orang yang ikhlas itu siapa Pak? Ya seperti malaikat itulah, disuruh oleh Tuhan dia laksanakan. Makanya kita katakan menyembah itu pengertiannya 6. 1, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhi semua larangannya. 3, mencontoh perbuatan yang dicontohkan. 4, pergi kalau disuruhnya. 5, datang kalau dipanggilnya. Diam kalau tidak diilmu dari dia.
Cak malaikat itulah disuruh sujud, sujud dia Pak. Orang inilah yang aman dari iblis itu. Ini iblis yang ngaku, bukan Allah. Iblis ngaku itu dia. Kalau yang itu tidak tahan, tidak kuat, tidak mampu aku menggoda dia. Kenapa? Ilmunya sudah dapat, pahamnya sudah dapat, dia mengamalkan itu loh. Tidak bisa aku masuki. Apalagi dia punya kaji kebatinan, nah masuk gitu Pak. Apa kaji kebatinannya Pak? Kalau kita nak minta tolong Pak, disuruh minta tolong ke siapa Pak? Pak Charlie. Pak Charlie susah nih, bermasalah nih, bakal diancam orang nih. Pak Charlie tahu tak, orang yang mengganggu, mengancam itu adalah antek iblis. Kemana Pak Charlie nak minta tolong? Kemana? Coba buka surat An-Nas. An-Nas tuh yang biasa dicoba-coba cari. Nah, coba. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Terus, Raja manusia, terus, sembahan manusia, terus. dari kejahatan pembisik yang bersembunyi, Nah, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. nah, penjahat itu Pak ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Cara berlindung itu kata beliau melalui Nabi Muhammad Pak, ya berlindung kepada dia, Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Orangnya siapa Pak? Orangnya itu Adam Pak. Ya kalau Raja manusia itu siapa Pak? Gajah? Tidak mungkin lah. Raja manusia itulah. Tapi ada Rob di sini Pak. Nah, hanya kita yang mengatakan Rob itu Tuhan. Kalau di zaman Nabi Yusuf, Rob itu pemerintah, raja. Ada kan? Yang pernah kita ceritakan dulu. Sampaikanlah wahai dua orang laki-laki kepada Robmu, kalau aku ini tidak ada bersalah. Kalau salah itu Yusuf ayat 12. Oh, Pak lihat. Rob. Cuman kita Pak yang merasa tinggi kata Rob itu. Rob itu artinya raja Pak. Tapi melebihi raja lah kira-kira gambaran. Dia menguasai alam semesta. Lihat surah Yusuf. Ya, bro. Di klip apa tuh seketika Yusuf berpesan kepada dua orang laki-laki yang keluar dari penjara, sampaikan kepada Robmu, aku ini tidak bersalah. Nah iyalah ada bersalah dia tuh kan cuman menjaga nama baik Siti Zulaikha dan keluarga baik. Nah, yang memperkosakan bukan dia diperkosa Siti Zulaikha itu, tapi demi menjaga biarlah dia masuk penjara, seakan-akan dia salah. Jadi cerita pejabat dilindungi oleh orang-orang itu biasa tuh Pak, dari dulu sudah. Nah, coba. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu qurni 'inda rabbika fa ansahu asyaitanu dzikri rabbi falabithal sijni bid'a sinin. Terjemahan. Dia, Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, jelaskan keadaanku kepada tuanmu. Arabnya Rabbika. Biasa Pak. Rabbi tidak raja Pak. Cuman kita langsung nyelonong kepada Allah. Boleh, tapi ingat,
pengertian Rob itu tidak selalu begitu. Dan Pak, kalau Malik, tahunya gitu raja manusia kan Pak. Ya raja manusia, ya manusia tuh lah, tidak mungkin gajah, kerbau, atau pohon. Sembahan manusia? Ya manusia tuh lah Pak. Kenapa? Sembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Seperti kita ceritakan tadi. Oh tidak boleh menyembah manusia. Oke, menyembah siapa? Ndaknya. Menyembah Allah, baik. Pertanyaannya, bisakah terdengar suara Allah? Kata Allah, perintah Allah. Bisa Pak? Tidak bisa. Harus melalui sifatnya itu Rasul. Ternyata Allah gaib, Rasul pun gaib. Tidak bisa. Makanya Allah dan Rasul menjadikan lembaga yang namanya Adam. Biar Allah nyata, Rasul nyata pada Adam. Makanya malaikat bersujud di situ. Oh rupanya kita taati suara Allah, suara Rasul itu ada di Adam. Itulah sembahan manusia. Kembalilah kita masalah pertolongan tadi, minta bantuan tadi, kayak dia Pak kita. Caranya sederhana Pak. Coba bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan Pak Charlie. Bukan nama Allah, nama masih lagi maafnya ya. Pak Charlie tahu siapa yang dengan nama Allah saat ini? Muhammad, yang saya tahu. Dalam kajian ini Kalau kajian ini Ada ada. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu siapa? Ya hamdu tetap Pak. Tapi Allah tidak nyata, hamdu tidak nyata. Dia nyata pada siapa Pak? Dengan bapakku. Namanya Adam. Dengan bapakku Adam. Yang dia itu pengasih. Rahman itu pengasih. Dengan bundaku Hawa. Dia itu rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu Adam, rahim itu Hawa. Tidak ada dalam Rahman itu kita dikandung, tidak ada Pak. Cuman di dalam rahim lah kita dikandung. Itulah makanya Hawa itulah rahim. Allah itu Rahman. kajian di dalam kandungan rahim. Ada suatu hal yang mengagetkan Pak. Tadi kan Rob, tadi kan Rajo ya Pak. Ternyata Adam itu boleh kita sebut Allah. Tapi ingat, Adam bukan Allah. Adam itu boleh kita katakan Rasul. Ya. Tapi bukan Rasul wujud serta Allah. Adam itu boleh dikatakan Adam. Adam itu boleh dikatakan Jibril atau rohnya Allah. Ternyata dalam hal ini Allah juga artinya Maharaja. Maharaja. Artinya tidak ada raja di atasnya itu. Siapa raja itu Pak? Adam Pak. Lanang apa Tino Adam Pak? Lanang Pak ya? Kalau Tino siapa Pak? Permaisuri. Ya kan Pak? Ratu. Jadi Allahu. Betul Pak? Tapi Pak Charlie dengan Pak Well akan bertemu kalimat Allah. Bapak tengok surah An-Najm. Allah ta. Surah An-Najm ayat 13 kalau salah. An-Najm ya Pak ya? Nah, coba sebentar Pak. Yang ada kalimat Allata. Coba bawa tengok. Dari atas pelan-pelan. Ara'aitum mulata.
adakah kamu melihat Allata? Itu Pak. Jadi memang kita harus teliti dalam hal agama ini. Ketemu Pak? Nah, coba. Bahasa Arabnya dulu. 19. Bahasa Arabnya dulu. Afara'aitumul lata wal uzza. Nah, terjemahkan Pak. Apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza? Kan lain tulisan, lain terjemahan Pak. Coba Bapak bacakan Arabnya dulu. Afara'aitumul Stop Pak. lata. Afara'aitum. Adakah kamu melihat? Lihat siapa Pak? Allata. Coba tengok tulisan. Allata. Ada? Oh, belata ya. Kalau bahasa kitanya Pak, ada Allah lanang, ada Allah dino. Kan aneh. Tapi dijelaskan Allah dalam sini artinya raja, tapi maharaja. Dia laki-laki, ya dia laki-laki. Siapa dia? Adam. Permaisurinya, ratunya siapa? Hawa. Makanya Allahu Allata. Bapak ingat aja dalam bahasa Arab kan ada isim muzakkar, isim muannas, itu istrinya Pak Wel tahu itu. Nama laki-laki, nama perempuan. Contoh, muslimin itu artinya apa? Orang Islam laki-laki. Kalau orang Islam perempuan, Muslimat. muslimatah. Ya kan Pak? Mukminin orang beriman laki-laki. Orang beriman perempuan, mukminatah. Allahu raja laki-laki, raja perempuan, Allata. Itu cerita itu Pak. Adakah kamu melihat bundamu Hawa atau ratu? Terus lanjutkan. Sudah Allata. Wa mana Al-Lata dan Al-Uzza. Ah. Terus afara'aitumul Wa mana lata. afara'aitumul lata wal uzza. Nah, Allata itu adalah ratu. Maksudnya Bunda Hawa. Uzza itu pelayan ratu, itu bidadari, Pak. Di dalam surga. Di bawahnya lagi, Pak. Di bawahnya itu. Wa manatas istal ukhra serta Mana? manata ketiga yang lain. Jadi satu Bunda Hawa sebagai ratu, Allata. Yang kedua Uzza itu adalah pelayan bidadari. Sedangkan yang di bawah tadi apa namanya? Manata. Manata itu adalah orang-orang baik perempuan yang melayani di dunia ini, Pak. Siapa itu, Pak? Orang-orang baik perempuan yang melayani dunia ini, Pak. Perempuan yang terbaik. Ibu, Pak. Mak kita. Hawa bidadari mak kita. Tiga itu, Pak. Ngeri ceritanya, Pak. Nah, Allahu raja laki-laki. Ingat, Allah itu nama bisa dinamakan kepada Adam. Ingat, Adam bukan Allah, tapi bisa dinamakan kepada Adam. Dalam hal itu, Allah itu artinya maharaja. Pada laki-laki namanya Adam.
Kalau perempuan Allah itu Hawa. Pada perempuan namanya Hawa. Adam ayahanda, Hawa bunda. Inilah yang melahirkan 12 anak, Pak. 12 pasang anak. Nah, kalau Adam adalah maharaja, anak ini bukan maharaja, Pak, raja. Itu yang disebut dengan 12 Rabiul Awal. 12 pasang raja. Itulah anak Adam dan Hawa. Dari 12 pasang ini nanti akan menurunkan keturunan-keturunan. Jadi setiap satu pasang itu, Pak, ada tanda, Pak, yang disebut gen. Tahu gen, Pak? Genetik. Jadi ada 12 gen, Pak, di dunia ini, Pak. Tidak tambah, tidak kurang, tidak lebih, tidak kurang. 12 gen. Pak Wel anak siapa ketahuan. Pak Charlie anak siapa ketahuan. Pak Abu anak siapa ketahuan. Entah anak dari anak Adam yang kedua, yang ketiga akan ketahuan. Sebegitu terperincinya Allah dan Rasul menceritakan ini pada kita. Nah, jadi seketika Pak Charlie bakal dapat gangguan daripada manusia dan jin, dia meminta tolonglah kepada Rabb manusia, Malik manusia, Ilaha manusia, merujuk kepada Adam. Adam itu laki-laki? Ya. Berarti ada yang perempuannya? Ya. Adam itu raja? Ya. Berarti ada ratunya? Ya. Siapa ratunya? Hawa. Jadi ayahanda kita Adam, ibunda kita Hawa. Cara memintanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu Adam, bapakku. Dia itu Rahman, pengasih. Rahim, ibuku Hawa. Dia itu yang pengasih. Bapak ingat lagi. Ingat siapa bapak kita? Adam. Ingat ibu kita Hawa. Siapa itu Adam? Adam itu yang Rahman. Siapa itu Hawa? Itulah yang Rahim. Dia yang melahirkan semua kita. Ini kalau kita menyebutkan ilmu kebatinan. Nanti akan kita kembangkan dalam tanya jawab. Kembali kepada surat Shad, Pak, untuk menutupi. Ayat 86 lagi, Pak. Apa nah? Ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada. Muhammad bin Abdullah, Muhammad Nabi, Muhammad Rasulku, utusanku, kata Allah melalui Rasul, kata Rasulullah Adam, kata Jibril. Sampaikanlah pada kaummu itu bahwa kamu itu tidak minta upah, nih ditahukan ini, tidak minta apa-apa, dan aku ini tidak mengada-ngada loh. Real ini, aku melihatnya, kata Muhammad. Jadi cerita yang kita ceritakan tadi itu bukan omong-omong. Aku melihatnya, kata Muhammad. Kata Muhammad, apakah Babu melihatnya? Itu Allah alam. Ada cerita khususnya itu. Ayat berikutnya, Pak. In huwa illa zikrul alamin. Terus terjemahannya? Dalam Al-Quran ini tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi alam semesta. Nah, informasi ini ada pada kitab Quran. Bukan kamu baik, kamu kasih tahu ini, kata Allah. Bukan kamu saja yang diberitahu paham ini, tapi alam semesta, langit bumi, aku ceritakan cerita ini. Gunung lembah, aku ceritakan cerita ini. Laut sungai, aku ceritakan cerita ini. Semuanya itu tahu cerita ini. Masuk kamu tidak tahu? Kata Allah dan Rasul, kata Adam, kata Nabi Muhammad kepada kaumnya, termasuk kita. Pertanyaannya, tahu Pak Charlie cerita itu? Tidak kan?
Pak Willy tidak juga kan? Saya juga tidak juga kalau dari kasih tahu. Terus Pak, ayat berikutnya Pak. Ayat terakhir 88. Ya. Wala ta'lamunna nabihu ba'dahin. Sungguh kamu akan mengetahui beritanya setelah beberapa waktu lagi. Nah, percuma apa ya Pak? Sungguh kamu akan mengetahui cerita ini, otomatis kan kita akan membenarkan Pak. Tapi beberapa waktu lagi, kapan itu? Setelah kita mati. Tidak ada gunanya lagi. Yang ada adalah Rabbana absorna wasami'na farjana na'mal solihah. Ina mukinun. Tuhanku aku lah nengok nian, lah dengar nian, yakin nian. Ternyata aku tertipu. Balik aku ke dunia sebentar baik. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan soleh. Itu sholat. Menghubungkan rasa diri kepada Rasul dengan Allah. Biar aku tahu cerita ini. Ya kata Tuhan terlambat. Tidak ada lagi waktunya. Ujung-ujungnya wazuqu azabah bima kuntum takzibun. Rasakan oleh kamu azab. Itulah karena kamu berbohong. Kenapa berbohong? Mengatakan kata yang kamu tidak tahu. Ikut baik kece orang, tertipulah kamu. Kamu bohong, orang bohong, dan kamu membohongi orang. Selesai urusan kamu. Percuma baik. Nah, untuk penutup video season kedua, timbul pertanyaan, cak mano cara sujud kepada Adam? Nah, biar tuntas Pak. Sebelum kita masuk ke bab tanya jawab. Ya kembali. Seketika kita sholat. Nah kan gitu Pak. Boleh di masjid, boleh. Di rumah, boleh. Bagaimana sujudnya? Ya meletakkan kening di lantai. Nah ngadap ke tembok jadi. Ngadap kepada podium jadi. Ngadap kepada Ka'bah jadi. Yang penting kita ingat tujuan kita adalah Allah. Yang tidak nyata Allah, maka nyata Rasul. Yang tidak nyata Rasul, maka nyata Adam ayah kita. Gitu. Ternyata itu syariat Pak. Hakikatnya mana? Wasjud waqtarib. Bapak buka surat Al-Alaq terakhir. Surat Iqra itu Pak. Al-Alaq. Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terakhir. Nah, di situ nanti nampak betul kalimat itu. Yang terakhir Pak. Al-Alaq. Yang ada Iqra. Surat 96 ayat 19. Surat 96 Yang terakhir. ayat 19. Surat 96 ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, terjemahkan Pak. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah pada Allah. Nah, jadi pengertian sujud itu Pak artinya dekat kepada Allah. Dekat kepada Rasul, dekat kepada Adam. Dekat yang bagaimana? Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Suarakanlah suara Adam, katakanlah kata Adam, perbuatlah perbuatan Adam. Kalau itu kita lakukan, sama dengan menyuarakan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, memperbuat perbuatan Allah, perbuatan Rasul di alam semesta. Nah, itu Pak, artinya berbuat baik. Siapa yang guru kita, yang ngajar kita? Utusan Adam, yaitu anak beliau juga. Itulah Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, bermuaralah kita kepada Muhammad kembali Pak. Nah, itu ceritanya.
Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata Muhammad. Pasti aku akan bawa kamu kepada Adam, ayahanda kita. Padanya ada Allah Rasul. Bagaimana caranya? Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Caranya begini loh. Maka semua perintahnya yang baik-baik kerjakan. Yang buruk-buruk jauhkan. Kalau dia mencontohkan, laksanakan. Kalau dia suruh pergi, pergilah. Kalau dipanggilnya, datanglah. Dari ilmu, diamlah dari. Itulah pengertian sujud kepada Adam. Sama dengan kajian kita di kelas 6. Tidak ada bedanya itu, Pak. Nah, itulah poin daripada cerita malam ini. Itulah rahasia besar yang diungkit oleh Allah Rasul melalui cerita kita malam ini. Tinggal kita mengamalkan. Nah, jadi kan sudah mulai nampak bedanya, Pak ya. Arah fokus kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Bagaimana datangnya? Tubuh dari Adam, roh kita dari Alhamdulillah yang Allah dadu Adam. Mestinya kita harus balik lagi ke Adam lagi. Di mana? Di sorga. Bagaimana caranya? Tidak urusan kita, urusan dia. Tugas kita sujud kepada Adam. Sebagaimana malaikat sujud kepada Adam. Jangan menjadi kelompok iblis, tidak mau sujud kepada Adam. Sudah selesai gitu. Tidak bisa kita andalkan rukun Islam dari 5 untuk kecil ini, Anda. Tidak bisa. Nah, itu sajalah ceramah kita malam ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung dengan tanya jawab. Demikian saudaraku, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.